Saya ingin menyampaikan dulu satu materi penting yang barangkali tidak semua kolega-kolega kita dari kalangan muslim yang beriman kepada Allah memahami tentang materi ini dengan baik. Sehingga kadang-kadang lupa, ya setelah selesai Ramadan, larut dalam kebahagiaan pasca Ramadannya, tapi lupa dengan satu amalan penting yang diisyaratkan oleh Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Amalan ini persis diisyaratkan di bulan yang sekarang tengah kita lalui. Jadi ada amalan-amalan khusus di bulan Syawal yang diisyaratkan oleh Nabi SAW. Langsung bahkan ayatnya turun dari Al-Quran untuk membimbing kita memaksimalkan ibadah ini, khususnya di bulan Syawal yang tengah kita lalui. Jadi hari ini kita akan coba keluarkan dulu bahasan ini tentang amalan Syawal dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jangan-jangan yang Anda ketahui cuma puasa saja, padahal ada amalan yang lainnya, kan? Sudah? Baik, amalan Syawal dalam tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Baik, ada 3 jenis amalan. Saya ulang, ada 3 jenis amalan yang diisyaratkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW untuk dimaksimalkan di bulan Syawal. 3 amalan ini. 1, saya ingin menyampaikan dulu satu materi penting yang barangkali tidak semua kolega-kolega kita dari kalangan muslim yang beriman kepada Allah memahami tentang materi ini dengan baik. Sehingga kadang-kadang lupa, ya setelah selesai Ramadan, larut dalam kebahagiaan pasca Ramadannya, tapi lupa dengan satu amalan penting yang diisyaratkan oleh Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Amalan ini persis diisyaratkan di bulan yang sekarang tengah kita lalui. Jadi ada amalan-amalan khusus di bulan Syawal yang diisyaratkan oleh Nabi SAW. Langsung bahkan ayatnya turun dari Al-Quran untuk membimbing kita memaksimalkan ibadah ini, khususnya di bulan Syawal yang tengah kita lalui. Jadi hari ini kita akan coba keluarkan dulu bahasan ini tentang amalan Syawal dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jangan-jangan yang Anda ketahui cuma puasa saja, padahal ada amalan yang lainnya, kan? Sudah? Baik, amalan Syawal dalam tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Baik, ada 3 jenis amalan. Saya ulang, ada 3 jenis amalan yang diisyaratkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW untuk dimaksimalkan di bulan Syawal. 3 amalan ini. 1, adalah amalan yang dikerjakan di awal Syawal, khususnya tanggal 1 Syawal. Di spesifik tanggal 1 Syawal. Walaupun nanti asar itu dampaknya masih menyebar di sekitaran awal-awal Syawal. Mungkin ada yang 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal masih mengerjakan itu. Tapi secara spesifik dikerjakan di tanggal 1 atau di hari pertama di bulan Syawal. Amalan kedua, yaitu amalan yang dikerjakan di bulan Syawal, terbuka dari awal Syawal sampai akhir Syawal. Terbuka dari awal Syawal sampai akhir Syawal di luar tanggal 1 Syawal. Dari tanggal 2 sampai dengan akhir Syawal, misal 30 Syawal. Jadi kalau kemarin Ramadan 29 hari, berarti Syawalnya sekarang 30 hari. Dari tanggal 2 sampai tanggal 30, ini terbuka amalan ini. Dan ini cuma di bulan Syawal, Pak. Jadi kalau antum nggak dapat bulan ini, antum harus tunggu tahun depan. Dan belum tentu hidup tahun depan. Ya. Jadi kalau kehilangan yang ini, kita belum tentu berpeluang mendapatkan tahun yang akan datang. Baik. Yang ketiga, amalan yang dilakukan di bulan Syawal tapi tidak dibatasi berhenti di akhir Syawal, berlanjut terus sampai pasca Syawal. Dimulai di bulan Syawal, bisa dikerjakan, dimaksimalkan di bulan Syawal, diteruskan pasca Syawal. Ini cukup menarik urutannya ya. Kalau yang pertama pembuka Syawal, tanggal 1-nya aja atau awal Syawalnya. Yang kedua sampai akhir Syawal di luar tanggal 1-nya. Yang ketiga dimulai dari bahkan Syawal sampai lewat Syawal, Dzulqa'dahnya, Dzulhijjahnya, Al-Muharramnya sampai ketemu Syawal yang akan datang lagi. Paham sampai sini? Baik. Pertama, amalan di awal Syawal yang terkhusus tanggal 1 saja. Isyaratnya ada di Quran. Pertama, surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Nanti kita bacakan keterangan hadis ya pasca ini dari keterangan Nabi SAW dalam Al-Bukhari. Kita lihat.
Setelah Allah menerangkan tentang bulan Ramadan dan hukum Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas, kan? Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian terus setelah menerangkan hukum puasanya, maka di ujungnya lihat ujung kalimat, ujung ayatnya, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Apa tujuan kita menunaikan ibadah puasa? Setelah selesai kita berpuasa itu, supaya satu, kata Al-Quran, Anda bisa meningkatkan takbir atas hidayah yang telah Allah berikan selama Ramadan. Kemudian yang kedua, meningkatkan syukur atas segala nikmat pemberian yang Allah telah anugerahkan selama Ramadan. Selama Ramadan Allah berikan kita hidayah, petunjuk untuk berubah. Bukankah sebelum Ramadan, mohon izin, fokus salat kita kadang-kadang di fardu aja. Bahkan ketinggalan fardu pun perasaan kita masih biasa. Bukankah saat Ramadan itu muncul, jangankan fardu, salat sunnah ketinggalan aja kita merasa gelisah? Anda ketinggalan tarawih aja kan udah nggak tenang tidur kan? Padahal tarawih hukumnya sunnah kan? Kita dipaksa untuk berubah. Sebelum Ramadan ada orang minta di depan mata kita, belum tentu diberi. Tapi saat Ramadan kan yang nggak minta pun Anda catat, Anda cari. Dari mana fakirnya, di mana miskinnya, saya pengen ikut bakti sosial Ramadan tuh. Ya Allah kasih kita arah untuk berubah. Ya. Setelah kita mendapatkan petunjuk dari Allah, ada perubahan, ada kenikmatan ibadah dan sebagainya, maka selesai Ramadan nanti ada ibadah-ibadah yang diminta oleh Allah untuk ditingkatkan, khususnya dimulai kemudian di awal Ramadan di tanggal 1 pada khususnya. Nah, suasana ini fokus, ini yang mau saya tunjukkan bentuk ibadahnya. Ternyata bukan dalam bentuk lisan saja, tapi nanti dilukiskan oleh Nabi SAW dalam sabdanya. Lihat kalimatnya, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang puasa itu akan punya dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi. Lihat, farhatun inda fitri. Suasana ibadah ini disebut oleh hadis Nabi dengan istilah farhah. Farhatun, ibadah yang penuh dengan kebahagiaan. Inda fitrihi. Fitrun, kalimatnya fitrun. Hari pertama di bulan Syawal disebut dengan hari apa? Masih ingat? Oh, lebaran apalagi. Baik. Coba lihat hari pertama di bulan Syawal. Baik. Ibu bapak kalau selesai Ramadan kemudian merayakan apa? Tuh, kalau merayakan baru tahu. Idul Fitri itu kapan? 1 Syawal. Jadi 1 Syawal disebut apa? Idul Fitri. Id Fitri. Tanggal 1 Syawal disebut dengan Id Fitri. Kembali kepada Fitri. Fitri. Bukan kembali cari Fitri, bukan. Lihat jadi. Kembali kepada Fitri. Apa tafsiran dari Fitri? Hadis Nabi. Dari mana tafsiran hadis Nabi ini? Dari ayat Quran. Ini yang mau saya terangkan. Jangan-jangan selama 1 Syawal kemarin kita tidak bisa memaksimalkan petunjuk Nabi ini, yang hasilnya seharusnya kita teruskan sampai hari ini. Walaupun itu dimulai ibadahnya di tanggal 1-nya saja. Paham? Baik. Lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang puasa itu punya dua kebahagiaan. Amalan pertama ini disebut oleh Nabi sebagai amalan yang menghasilkan bahagia. Jadi orang mengerjakannya bahagia. Ini agak unik nih. Satu-satunya ibadah kata Nabi yang saat dikerjakan itu orang semua bahagia. Hampir nggak ada yang mengeluh, bahagia. Sebagai contoh begini, tidak semua ibadah ketika dikerjakan suasana hati bahagia semua, tidak semuanya. Bapak kalau sholat bahagia nggak? Halo? Ibu kalau sholat bahagia nggak? Enggak, Masya Allah. Mau bilang bahagia takut salah, mau bilang enggak keterlaluan gitu kan? Baik. Tapi begini, biasanya kalau orang bahagia itu, jangankan ditunaikan, dengan informasinya aja sudah gembira. Antum dapat berita, anak antum lahiran, baru beritanya aja, belum pegang anak ya kan sudah gembira kan? Di umumnya bahagia itu ketika mendapat infonya, walau belum dikerjakan, itu sudah ada rasa kepada hati. Kalau orang sholat bahagia, panggilan sholat apa? Adzan, dengar adzan aja pasti bahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kok udah 2 lagi, cepet amat ya. Nah, ini ada menunjukkan suasana hati yang berbeda gitu. Jelas ya? Ada suasana hati berbeda. Ini ada yang unik, tapi yang ini kata Nabi, baik yang khusyuk ataupun yang tidak khusyuk itu ikutan bahagia Pak. 1 Syawal ini. Ini baik orang yang Ramadannya maksimal, yang tidak maksimal, pokoknya ketika sampai 1 Ramadan itu sama ikut bahagia. Apa amalannya? Baik. Kata Nabi, farhatun inda fitrihi. Amalan yang pertama, kebahagiaan itu diraih ketika dia menemukan fitrinya. Ini. Apa tafsiran dari fitri, teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu? Itu bisa dibagi kepada 3 amalan utama berdasarkan ayat dan hadis Nabi SAW. 3 tafsiran ini. Tafsiran pertama, 1, bisa diartikan dengan makanan. Makanan. Kemudian prakteknya disebut dengan iftar. Iftar. Bukankah antum saat puasa kalau masuk maghrib kan disebut iftar ya? Ya iftar dulu, iftar jema'i. Apa artinya iftar? Asalnya bukan buka, asalnya makan. Nggak pakai makan. Jadi makanan pertama kali yang dimakan, baik, makanan pertama kali yang dimakan, yang kita nikmati itu disebut dengan iftar. Ya jelas ya, makanya sarapan disebut futur dalam bahasa Arab, karena itu yang pertama kita makan.
Di saat Anda puasa, Anda tahan lapar dan haus, tidak makan minum dari sejak subuh, kan? Kemudian sampai maghrib Anda makan, pertama kali Anda makan itu yang disebut dengan iftar. Padahal belum tentu kemudian, mohon maaf ya, yang kita nikmati itu bisa macam-macam, belum tentu semuanya sama. Jadi poinnya, kenapa disebut dengan iftar? Ingin menunjukkan ada sesuatu yang dimakan atau dinikmati. Bisa makanan, bisa minuman. Sudah sampai sini? Jadi, kalau disebutkan iftar, senilai dengan kata futun, akarnya dari kata fitron. Jadi kalau disebutkan fitron, ini bisa berarti pertama, makanan atau minuman. Tepatnya jamuan lah, hidangan. Hidangan yang dimakan atau diminum. Saya beri pertanyaan singkat sederhana saja. Bapak Ibu kalau sedang buka, senang nggak waktu puasa kemarin? Saking senangnya, jangankan saat makan, dengan adzan aja udah gembira. Silakan cek. Ini menu teh manis, gitu kan? Kemudian ada jus alpukat, ada kolang-kaling, ada kolak macam-macam. Allahu Akbar, baru takbir, aus hilang. Begitu diminum dhahabat dhama tuh langsung hilang tuh, padahal baru satu tegukan. Ya, waqtilatul uruq, tenggorokan basah. Itu benar betul hadis Nabi itu. Begitu masuk teh manis baru seteguk, itu dhahabat dhama. Haus langsung hilang, tiba-tiba kayaknya sudah nikmat aja. Makanya Nabi sebutkan suasana orang saat buka puasa itu begitu gembira. Jadi kalau Anda boleh makan dari maghrib saja, hanya sampai menjelang subuh begitu gembiranya, maka bagaimana kalau hidangan itu ditampilkan dalam bentuk seharian? Boleh makan dari subuhnya, makan sebelum subuhnya sampai isyanya. Dan menunya sangat lebih variatif lagi. Menu di hari pertama Syawal beda dengan menu saat kita buka di hari-hari Ramadan. Menunya lebih banyak lagi, bahkan yang nggak ada diada-adakan, bahkan terjadi banyak keanehan. Luarnya kongwan, isinya rangginang. Cuma di sini. Makanya disebut ini oleh Nabi SAW, ini puncak kebahagiaan. Di Anda hari-hari Ramadan saja sudah bahagia buka, apalagi ketika mendapatkan puncak ini, yang boleh makan sepuasnya, sekarang yang tadinya subuh boleh gak boleh makan, sekarang boleh makan, hidangan banyak dan sebagainya. Maka amalan ini disebut oleh Nabi SAW sebagai amalan puncak kebahagiaan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, apakah harus orang khusyuk yang menikmati kebahagiaan untuk makan ini? Tidak. Mau yang khusyuk, mau yang tidak, mau yang puasanya belum dibayar, mau yang sudah sempurna semua, ketika masuk Idul Fitri pertama kali, ini. Maka dari itu, amalan sunnah pertama, ketika masuk momentum di hari pertama Idul Fitri ini, di hari pertama bulan Syawal, ini amalan utamanya menampilkan kebahagiaan dalam bentuk bisa berbagi dengan sesama. Ini amalan pertama. Karena itu bagi orang yang tidak memiliki bagian untuk dibagi, bahkan untuk dirinya sendiri, maka karena itulah kemudian menjelang hari-hari awal Syawal itu, bahkan ada syariat. Awas hati-hati, ada syariat yang berlaku hanya di bulan Ramadan. Dikeluarkanlah kemudian satu zakat, yang zakat ini disiapkan membuat orang bahagia ketika muncul di awal Syawal atau di Idul Fitri itu. Apa zakatnya namanya? Bukan fitrah. Bukan fitrah, ingat. Tidak ada zakat fitrah dalam hadis. Nama fitrah itu nanti dari tafsiran hadis, dari bahasanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bukan fitrah tapi fitri. Silakan Bapak Ibu cek ya, di dalam hadis-hadis Nabi, kalimat zakat yang disebut zakat fitrah itu, kalimat hadisnya menyebutkan zakat fitri, bukan zakat fitrah. Kalimat fitrah itu nanti tafsiran dari Ibnu Abbas mengambil salah satu makna dari kata fitri. Nanti saya tafsirkan di akhir. Bahasa Nabinya bukan fitrah tapi fitri. Beda antara fitri dengan fitrah. Kalau fitri itu jenisnya, materinya. Kalau fitrah itu di antara maknanya. Kenapa disebut fitri dari kata makanan tadi? Jadi kalau Anda ingin berzakat dikeluarkan bagi para penerimanya, yang dikhususkan zakat untuk awal Syawal ini, di akhir Ramadan itu, persiapan awal Syawal, itu zakat dalam bentuk makanan, bukan dalam bentuk yang lain. Walaupun dititipkan dalam bentuk uang, tapi disalurkan kepada penerima dalam bentuk makanan. Bisa sembako, bisa yang lainnya dan sebagainya. Sehingga diharapkan ketika masuk awal dia di bulan Syawal, masuk Idul Fitri, dia bisa berbahagia karena mendapatkan makanan untuk ibadah kemuliaan dia di awal Syawal. Paham? Aduh, paham? Paham. Perhatikan sini. Jadi kalau saya teruskan, ibadah yang pertama terkait dengan awal Syawal, di tanggal 1 itu, pertama kita diminta oleh Nabi SAW, terkhusus dalam isyarat Al-Quran, ini untuk memaksimalkan makna fitri dengan berbagi, bahkan muncul dalam bentuk zakat supaya orang bisa memaksimalkan ibadah yang pertama ini. Ya. Dan berbahagialah kita Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sebesar-besarnya, ini kita patut berbahagia bahwa di antara sekian banyak umat muslim di dunia ini, di negara kita lah yang kemudian ini dijadikan culture. Ya, semacam sudah kebiasaan tradisi kita yang menghadirkan makanan, yang kemudian saling bersilaturahim dan sebagainya. Saya sarankan kepada Anda semua, ini yang luput di sini. Ketika Anda berbagi, mengunjungi orang bawa makanan, itu jangan diniatkan tradisi, rugi Anda. Niatkan untuk mengamalkan sunnah Nabi. Ini poinnya. Jadi tiap tahun kita buat makanan, barangkali cuma untuk dijadikan jamuan aja. Anda nggak niatkan dengan ini. Kalau Anda nggak niatkan ini, Anda nggak dapat bagian dari ibadahnya. Kan kita maksimalkan, barangkali ini yang luput. Coba saya mau tanya ya pada Bapak dan Ibu nih. Bapak Ibu kalau kedatangan tamu sore ini, bikin makanan nggak? Bikin minuman? Kenapa? Karena ada tamu. Lihat, Nabi mengajarkan bukan karena ada tamunya, karena Nabi perintahkan kita untuk bikin itu.
Jadi bagi orang beriman itu lihat kalimatnya. Anda kalau belajar Al-Arba'in An-Nawawiyah hadis nomor 16, lihat kalimat Nabi-nya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang merasa beriman pada hari Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Jadi saat kita menyambut tamu dengan makanan itu bukan karena tamunya mau datang, karena Allah perintahkan kita untuk bikin makanan. Kalau Allah nggak perintahkan, sekalipun dia datang serombongan, saya nggak akan bikin kalau Allah nggak perintahkan. Tapi karena Allah perintahkan saya bikin makanan, saya buatkan. Karena Nabi perintahkan saya hidangkan minuman, saya perintahkan. Jadi ketika kita mengerjakan berdasar perintah Allah, bukan cuma makanan yang dihidangkan, bukan cuma adab yang dihadirkan, tapi ada pahala yang dituliskan di situ. Saya beri contoh gini. Kalau Bapak Ibu misal, kedatangan tamu malam-malam jam 2, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dibuka nggak? Baik. Susah juga. Baik, saya mau ambil level Nabi, Rasul. Ya, ini Nabi, Rasul, saya ulang ya. Ini Nabi, Rasul, kemudian bukan cuma Nabi Rasul, dekat dengan Allah. Saking dekatnya punya gelar Khalilullah. Ya, punya gelar Khalilullah, yang sangat dekat dengan Allah. Bahkan dari keturunannya, hampir semua jadi Nabi, Pak. Istri pertamanya Sarah melahirkan Nabi. Ya, jadi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah, melahirkan Ishak. Dari Ishak turun Yakub. Dari Yakub turun Yusuf. Sejaman dengan Yusuf, familinya ada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dari sepupunya Imran. Imran menikah dengan Hannah. Turun Maryam. Maryam lahir Isa. Sisi yang lainnya lagi, nanti ada Musa, ada Daud, ada Sulaiman dan seterusnya. Menikah dengan Hajar. Sebelum lahirnya Ishak, lahir Ismail. Dari rahim Hajar alaihissalam. Dari Ismail muncul Nabi Muhammad SAW. Kalau anda dulu ketemu sampai ke Nabi Ismail, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Andri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'ruf bin Yasjud bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Saya ingin katakan, ada seorang Nabi, seorang Rasul, dekat dengan Allah, surganya jelas, anak-anaknya hampir semuanya Nabi dan Rasul. Begitu kedatangan tamu malam-malam, diterima oleh beliau. Antum Nabi bukan, Rasul bukan, belum tentu dekat dengan Allah, keluarganya nggak semua jadi Nabi, kedatangan tamu malam-malam, Masya Allah. Nabi Ibrahim yang jelas surganya, diterima. Antum yang belum jelas, masih pun menerima. Baik, saya mau kasih ilustrasi begini. Yang saya maksudkan begini, yang saya maksudkan, karena ini perintah Allah. Kalau sudah perintah Allah, jangankan kita, Nabi aja mengerjakan. Quran surah 51, ayat 24, sampai ayat 30-nya, posisi paling kanan sebelah bawah. Lihat, saya bacakan ayatnya. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Pernahkah Anda dengar kisah tentang Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu malam-malam, tapi dimuliakan? Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Tiba-tiba masuk malam-malam, kalau kita ilustrasikan bukan tamu biasa, bukan satu dua orang, agak banyak. Taruhlah rambutnya agak panjang, jubahnya putih gitu kan. Tengah malam. Idh dakhalu alaihi, datang kepada beliau, faqalu salama, mereka mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Antum taruhlah berani kan, ada yang mengucapkan malam-malam jam 2 tuh, assalamualaikum, assalamualaikum, Masya Allah. Dijawab tidak? Oh jangan, salah kalau nggak dijawab, dosa. Sebab mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab hukumnya wajib. Quran surah keempat ayat 86. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau ada orang mengucapkan salam, maka jawab, hukum menjawabnya wajib dengan yang lebih baik. Jadi kalaupun antum belum buka, minimal antum jawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam, kan? Masya Allah. Ini begitu dibuka, Bu, Pak. Allahu Akbar. Qaumun munkarun. Ini orang asing. Saya tidak kenal. Kalau orang asing berarti capek, bukan orang sini. Telah menempuh perjalanan panjang. Perhatikan, saya ingin tunjukkan bagaimana seorang Nabi Ibrahim ini begitu sangat dekat dengan Allah sampai memuliakan tamunya luar biasa. Kalau dari jauh berarti lelah, saya tidak boleh banyak tanya. Dipersilahkan langsung masuk, istirahat. Beliau sendiri faragha ila ahlihi, datang ke istrinya Sarah, bertanya, ada menu terbaik apa untuk tamu kita malam ini? Ketika tidak ditemukan sisa makanan, faja'a bi'idmin samin, itu masih sempat-sempatnya Pak, nyari lembu di belakang, sembelih dulu. Jadi kebule. Itu bisa bayangkan. Memang masalah mulai muncul, faqarabahu ilaihim, begitu dihidangkan kepada tamu-tamu ini, nggak disentuh. Jangankan dimakan, disentuh tidak, begini aja. Qala ala ta'kulun, berkata beliau, kok nggak dimakan? Diperhatikanlah secara seksama dari atas sampai ke bawah. Allahu Akbar, tengah malam, rambut panjang, jubah putih, lihat ke kaki nggak napak kawan. Ternyata malaikat yang sudah menyamar. Baik, bagaimana situasi antum kalau begitu tuh? Fa'ujasa minhum khifah, maka mulai khawatir. Agak ketakutan. Jadi Nabi pun pernah takut, itu biasa. Yang salah itu yang larut dalam ketakutan. Ya qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Nih, saya mau kasih rahasia di sini. Ini puncaknya. Lalu mereka berkata, kamu nggak usah takut. Selama kita dekat dengan Allah, mengerjakan sesuatu karena Allah, maka Allah akan berikan ketenangan saat kita hadir dalam ketakutan. Tapi yang paling hebat, ketika Anda bisa memuliakan tamu karena Allah, sekalipun dia tidak mengharapkannya, maka Allah akan balas Anda dengan sesuatu yang luar biasa. Lihat kalimatnya. Bukankah tadi Nabi Ibrahim tinggal di rumah siapa? Coba cek. Sarah. Sarah punya anak atau tidak? Punya. Siapa nama anaknya? Ishak.
dalam posisi tadi beliau belum mendapatkan keturunan. Sarah itu divonis, mohon maaf ibu, mohon maaf, divonis monofos, divonis mandul, tidak mungkin punya keturunan secara medis dan klinis. Begitu Nabi Ibrahim mengamalkan amalan tadi, lihat, memuliakan tamu, dilakukan karena Allah, tiba-tiba tamu itu mengatakan, "Wabasyaruhu bi ghulamin alim." Allah balas kebaikan Anda dengan memberikan kabar, Anda akan punya anak dari Sarah, anak yang sangat cerdas. Istrinya kaget dengar itu dari belakang. Fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Istri yang mendengar tadi tiba-tiba kaget histeris, memukul pipinya, mengatakan, "Apa yang seperti ini masih punya keturunan?" Qalu kadzalika qala rabbuk. Kemudian mereka berkata, ini ketetapan Allah. Innahu huwal hakimul alim. Kalau Allah sudah tetapkan, itu yang paling bijak, yang Allah sangat mengetahui. Teman-teman, barangkali antum ketika menjamu orang lain, memberikan makanan sekecil apapun, ketika Anda niatkan karena Allah, mungkin itu wasilah bagi Anda untuk mengabulkan doa-doa Anda. Ketika Anda niatkan sebagai ibadah. Ini tidak ada ruginya ketika Anda menjamu orang lain, ini kan bagian dari ibadah. Jangan-jangan cuma bikin, diminum pulang. Kalau cuma seperti itu, jangankan antum, non-muslim pun bisa mengerjakan itu. Demi Allah saya katakan, antum silakan bertamu kepada teman-teman non-muslim. Demi Allah saya katakan, mereka pun akan menjamu antum. Gimana perbedaannya? Pada kalimat iman. Ini. Maka niatkan, itu spirit tanggal 1 Syawal itu, spiritnya adalah contoh kepada kita agar berbagi kebahagiaan dengan siapapun dan diniatkan ini sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini poin. Coba antum yang masih mengunjungi itu, kunjungi paman, kakek, nenek, ibu, ayah, bawa makanan, bawa macam-macam, diniatkan apa itu? Ini bagian pertama. Dan disambung dengan takbir. Ya. Perbanyak takbir. Hari pertama, hari keberapa kita bertakbir di bulan Syawal? Hari pertama. Awas jangan terlampau soleh ya, hari pertama. Kalau Idul Adha, tambah hari kedua, ya hari ke-11, 12, 13. Jadi 10 Dzulhijjah antum takbir, 11 takbir, 12 takbir, 13 takbir. Yang bersama-sama di masjid dan sebagainya. Tapi kalau Idul Fitri, spirit takbirnya di hari pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba tunjukkan pada saya. Demi Allah saya katakan, saking bahagianya orang takbir. Jangankan nunggu subuh, habis maghrib pada takbir Pak. Jangankan orang dewasa, anak kecil yang gak ikutan puasa, ikutan takbir. Makanya benar ketika Nabi menyebutkan suasana fitri itu suasana kebahagiaan, dihadirkan dengan ini. Tapi yang mau saya tunjukkan, coba cek ya sampai hari ini. Tadi kan saya katakan, ini amalan di hari pertama, tapi akarnya, dampaknya terus melewati waktu-waktu pasca hari pertama, kedua, dan seterusnya. Sekarang perhatikan, mohon izin, fokus. Takbir ini disebutkan oleh Quran, ana mahadakum. Setelah Allah memberikan hidayah untuk kita berubah. Jadi ketika Anda mengatakan Allahu Akbar, itu kalimat di lisan, komitmen supaya Anda bisa berubah. Ini lebih baik. Jadi kalau lisan Anda mengatakan Allahu Akbar, tapi Anda nggak mau berubah pasca Ramadan, Anda butuh kalimat apa lagi? Fir'aun saja nggak sanggup mengucapkan Allahu Akbar, padahal Allah kirimkan 2 nabi. Sekarang Anda, Nabi Muhammad cuma 1, sudah meninggal, lisan Anda digerakkan mengucapkan kalimat takbir. Anda bisa mengucapkan, tapi Anda nggak mau berubah. Anda perlu dikasih apa lagi? Dan hebatnya antum ucapkan itu pada hari pertama, walaupun berat di lisan antum, tapi masih keluar juga. Dan ada yang ringan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perhatikan, Quran surah kedua ayat 185 menyandingkan kata Allahu Akbar takbir dengan kata hidayah. Walitukabbirullah, dan Anda bertakbir kepada Allah itu ala mahadakum, karena Allah telah memberi jalan pada Anda untuk berubah. Sekarang jalan itu sudah diberikan di lisan Anda, tinggal pilihan kita mau berubah atau tidak. Jadi kalau di hari pertama Anda bisa mengucapkan takbir, tapi hari selanjutnya Anda tidak mau berubah, padahal Allah sudah berikan jalan perubahan, maka Masya Allah, dengan cara apa lagi Allah tunjukkan kita untuk bisa berubah. Maksud saya begini, coba cek dari tanggal 1 Syawal, coba cek dalam ibadahnya. Sholatnya ada perubahan nggak? Ya, puasanya, sunnahnya, kemudian bacaan Qurannya, yang selama Ramadan kita dilatih, coba bandingkan perubahannya. Mohon izin ya, jangan membandingkan dengan saat Ramadan, itu salah. Bandingkan dengan sebelum Ramadan. Jadi kalau Anda sebelum Ramadan cuma baca Quran 5 ayat, saat Ramadan 5 juz, pasca Ramadan 50 ayat, artinya ada perubahan di situ. Kalau saat Ramadan wajar karena momentumnya berbeda, suasananya lain, semangatnya berbeda. Bandingkan dengan sebelum Ramadan, di situ kita mendapatkan bagian gambaran-gambaran kebaikannya. Paham di sini? Baik. Jadi itu yang kedua. Tafsir ketiga. Wala'allakum tashkurun. Orang yang berhasil kemudian puasa Ramadannya, dia membuktikan pada bulan Syawal dengan mengerjakan amalan Syawal, meningkat syukurnya kepada Allah. Ini poinnya. Kalimat syukur. Masya Allah. Ini kalau Anda belajar tafsir Quran dengan lebih dalam lagi, kita selalu menemukan bahwa pengetahuan kita itu selalu sempit. Lebih luas lagi. Satu, tadi makanan. Poinnya bisa berbagi. Kedua, bisa mengucapkan takbir. Poinnya ada perubahan. Meningkat syukurnya. Lihat ujung ayatnya. Quran surah kedua ayat 185. Wala'allakum tashkurun. Dan supaya kalian bertambah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf, kalau syukur itu korelasinya dengan apa? Syukur korelasinya dengan apa?
Saya berikan jalan keluar sedikit. Kalau sabar, itu korelasinya dengan musibah. Begitu ada musibah, ada ujian, kita sabar. Rumusnya di Quran surah kedua, ayat 156. Alladzina asabatuhum musibah, idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang kena musibah itu? Yaitu orang yang sabar. Ayat 155-nya. Posisi paling kiri sebelah atas. Lihat kalimatnya. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Sabar berbanding lurus dengan musibah ujian. Kalau syukur biasanya dengan apa? Nikmat. Dari mana tahu ya? Wallahu a'lam. Syukur berbanding lurus dengan nikmat. Dari mana tahunya? Quran surah ke-14 ayat ke-7. Ibrahim. Quran surah ke-14 ayat ke-7. Lihat kalimatnya, la in syakartum la azidannakum. Kalau Anda bersyukur kepada Allah, maka nikmat Anda yang Allah berikan kepada Anda, yang Anda dapati akan ditambah. Nah, sekarang lihat rumusnya, kembalikan, ini tidak mudah memahami ya. Syukur korelasinya berbanding lurus dengan nikmat. Di awal Syawal, saat Idul Fitri itu diisyaratkan oleh Quran, Anda akan banyak bersyukur. Maka isyarat pertama, di awal-awal Idul Fitri itu, Anda kemungkinan akan memperoleh peningkatan nikmat. Silahkan cek. Bukankah saat awal-awal Idul Fitri ada yang bertambah dalam kehidupan kita? Baik. Makanan bertambah, pakaian berganti, kan? Baik. Bukankah di awal Syawal Idul Fitri ada penambahan nikmat bagi kita? Ada kiriman makanan, ada pakaian, anak kecil dapat uang, dapat macam-macam dan sebagainya. Masya Allah, yang dapat anaknya, yang ngambil ibunya, gitu kan? Dan seterusnya. Baik. Kapan dia dapatnya? Idul Fitri. Tanggal berapa? 1 Syawal. Lihat, ini mau saya sampaikan. Korelasi nikmat yang diperoleh, yang dicontohkan miniaturnya di hari pertama bulan Syawal, tujuannya bukan untuk dikumpulkan. Jadi ketika Anda mendapatkan makanan, dapat uang, dapat ini, dapat itu, latihlah dari mulai dini kepada anak kita, termasuk pribadi kita. Semua titipan itu bukan untuk dibanggakan, tapi la'allakum tashkurun, untuk disyukuri. Dan persoalannya, ternyata bentuk syukur itu tidak hanya terukur dalam kalimat alhamdulillah. Dapat ini, alhamdulillah. Dapat ini, alhamdulillah. Bukan itu poinnya. Tidak pernah disebutkan syukur dalam kalimat-kalimat fikih kecuali menunjuk kepada ini poinnya. Ungkapan kebahagiaan atas nikmat yang diperoleh, ungkapan kebahagiaan atas nikmat yang diperoleh, fokus betul ya, dengan cara menggunakan nikmat dimaksud sesuai dengan ketentuan yang Allah tetapkan. Ungkapan kebahagiaan atas nikmat yang diperoleh dengan cara menggunakan nikmat dimaksud sesuai dengan ketentuan yang Allah tetapkan. Itu yang dimaksud dengan syukur. Pada awal Syawal, Idul Fitri, kita bahagia, senang karena umumnya mendapatkan penambahan nikmat. Nikmat dikunjungi, nikmat mendapatkan makanan, nikmat mendapatkan materi. Tapi pelajaran besarnya, kata Al-Quran, semua nikmat itu bukan untuk dikumpulkan, tapi untuk menjadi takaran bagi setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita, sejauh mana kita menggunakan nikmat itu pada ketentuan yang telah Allah berikan. Lihat aplikasinya. 1. Saya nggak mau jauh-jauh dulu ya. Saya belum mau ke harta, belum mau ke pakaian, belum mau ke perangkat kehidupan kita. Perhatikan, nikmat kesehatan, nikmat tidak? Nikmat. Mata yang sehat itu nikmat, lisan yang sehat itu nikmat, sampai ke ujung kaki. Pernahkah kita melihat sisi penjelasan dalam Al-Quran bahwa orang syukur dengan nikmat kesehatan dirinya adalah ketika perangkat tubuhnya digunakan pada sesuai dengan ketentuan Allah? Coba cek lagi, jangan-jangan selama ini mata kita tidak pernah digunakan sesuai ketentuan Allah. Sering saya ulang kalimat-kalimat ini. Orang beriman itu beda dengan yang belum ada iman dalam dirinya. Orang beriman itu ketika dia lihat di Quran, di Allah saya katakan, semua ayat terkait dengan kondisi tubuh kita dan fungsi alat tubuh kita, itu umumnya dimulai dengan kalimat iman. Umumnya, mata. Saya sering kali ungkapkan ini. Quran surah ke-24, ayat 30 untuk ikhwan laki-laki, ayat 31 untuk yang akhwat perempuan. Ketika menyebutkan mata, bukan untuk melihat. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria yang punya iman. Imannya dulu disebutkan. Kalau yang gak beriman, itu urusan dia. Tapi bagi yang beriman, ini ada aturan. Yaghuddu min absarihim. Syukuri nikmat matamu, gunakan pada yang benar menurut Allah. Yang baik-baik lihat, yang tidak baik palingkan. Maka muncul istilah ghaddul basar dari Quran. Memalingkan pandangan dari apa yang tidak Allah ridhai. Saya mau tanya pada antum, selama ini jangan ukur dulu dengan uang, jangan ukur dengan materi dan sebagainya. Allah kasih mata kepada kita, berapa kali kita mensyukurnya dalam sehari? Dan berapa kali kita mengistighfari fungsi mata yang pernah kita gunakan pada yang tidak tepat? Nabi aja sehari bisa 100 kali istighfar. Coba cek, jangan-jangan antum mau kesini pun salah lihat. Yang nggak boleh dilihat, dilihat juga. Ada aurat terbuka, ada gambar nggak boleh dilihat, itu satu. Lisan, apa fungsi lisan? Mulut. Bicara yang baik-baik, tapi ketika menyebutkan fungsinya, Nabi menyebutkan fungsi iman dulu. Silakan cek, lihat hadisnya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir. Ketentuan ini hanya bagi orang yang punya iman. Kalau Anda merasa tidak punya iman, silakan, nggak usah dipakai. Tapi kalau Anda merasa punya iman tidak mengerjakan ini, ada yang salah dalam iman Anda. Ya, lihat kalimatnya. Falyaqul khairan aw liyasmut. Dia hanya boleh berkata yang baik. Kalau tidak bisa, dia diam. Enggak ada pilihan ketiga.
Di orang beriman itu mustahil mengucapkan kalimat kotor, mustahil. Jadi kalau ada orang beriman mengatakan kata-kata yang kotor, ada yang salah dalam imannya. Dia kalau nggak bisa dia akan diam. Perlu dengan zikir, kalimatnya istighfar, kalimatnya subhanallah, tasbih, tahmid. Malaikat saja, malaikat itu masya Allah tidak sanggup berkata kotor, tidak sanggup berkata kotor. Ya, masa bagaimana kita dengan yang bukan malaikat diperintahkan oleh Allah tapi keluar kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan. Ini mohon izin ya. Mohon izin kembalikan lagi, coba cek. Kalau Anda merasa ingin mensyukuri nikmat dari Allah, maka cek lagi tubuh kita dulu sebelum pada yang lain, sampai ke ujung kaki. Makanya saking bersihnya lisan kita ini, nggak boleh berkata yang kotor. Saking nggak bolehnya, karena lisan kita bersih. Dilarang untuk mencela. Kalimat celaan dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hai orang-orang beriman, jangan saling mencela satu dengan yang lainnya. Jadi kalau ada orang mudah mencela orang lain, sementara dia mengaku beriman, ada yang salah dalam imannya. Kalau orang nggak beriman mencela, dia nggak punya iman. Tapi kalau antum beriman mencela, ada yang salah dalam imannya. Ada yang tidak dibenarkan untuk dicela, ada yang tidak dibenarkan untuk dicela. Dusta, wailul mukadzibin, celaka bagi para pendusta. Masuk ke tangan, lihat wailul mutaffifin, celaka orang-orang curang. As-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma. Para pencuri itu potong tangannya, saking mulianya nggak boleh berbuat yang kasar. Daripada kotor lebih nggak punya tangan sama sekali. Coba cek. Saya selalu katakan begini, mata kita aja mungkin belum maksimal. Ada orangnya buta, usia 4 tahun, menghafal Quran sampai hafal. Antum dikasih 40 tahun mata sehat, untuk baca aja belum punya waktu. Antum butuh berapa tahun lagi? Ada anak-anak usia 5 tahun bisa berkata yang baik-baik. Antum dikasih 50 tahun masih keluar kalimat yang kotor. Antum butuh berapa tahun lagi untuk bisa berkata yang baik? Dan selalu ada kesempatan untuk berubah gitu kan. Kalau Allah sudah keluarkan kalimat takbir di lisan kita, Allahu Akbar, itu belum membimbing Anda untuk berkata yang baik, Anda butuh kalimat apa lagi gitu. Sampai ke ujung kaki, semua sampai ke ujung kaki. Quran surah ke-25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah yang penyayang itu. Kalau Anda mengaku hamba Allah, itu jalannya tawadhu. Itu kalimatnya tegas itu. Jadi kalau ada orang sombong, maaf, yang syul itu bisa dengan kaki, bisa dengan perangkat. Kalau dulu pakai kuda, sekarang kudanya rubah jadi Ferrari, gitu kan? Kijangnya rubah jadi Innova, gitu kan? Dan sebagainya. Jadi ada orang yang jalannya memang biasa, tapi kalau sudah masuk mobil, sombongnya luar biasa, bisa. Jelas ya? Maka coba cek. Kalau kita sedang dalam perangkat diri kita belum bisa mengarahkan pada yang baik, maka ini amalan syawal kita belum maksimal. Jelas di sini? Itu baru tubuh kita, belum pakaian, belum harta. Ada orang sepeda aja nggak punya, jarak ke masjid 5 kilo, jalan kaki ke masjid, Pak. Antum cuma 5 meter masjid dengan rumah begini. Sepeda ada, motor ada, mobil banyak bahkan. Dan hebatnya lagi, naik masjid ngarah ke rumah antum begini. Antum belum kedengaran juga dan belum mau melangkah juga. Antum butuh apa lagi sebelum mau ke masjid? Nah, ini poinnya. Jadi, amalan yang pertama, spirit dari tanggal 1 itu adalah menunjukkan satu adanya perubahan. Ya, pada diri seorang muslim, dia bahagia ketika masuk tanggal 1 Syawal, bukan bahagia karena puasanya selesai. Ya, nggak ada sahabat bahagia karena puasa selesai. Semua sahabat itu setelah puasa selesai justru menangis, menantikan setiap hari itu bisa Ramadan semuanya. Nggak ada yang bahagia. So, kebahagiaan itu ketika mereka mendapatkan nilai-nilai tadi. Bahagia ketika disebut oleh Nabi bisa berbagi. Bahagia karena mendapatkan petunjuk untuk berubah. Bahagia karena mulai bisa mensyukuri apa yang telah Allah titipkan. Coba cek, jangan-jangan kita bahagia semuanya, cuma dengan pakaiannya, cuma dengan makanannya, cuma dengan segalanya, tapi tidak tampak perubahan dalam diri kita. Maka apa yang kita malahkan di hadapan Allah? Mana kebahagiaan itu?